menurut saya ini, mohon maaf ini sepertinya terlalu dipaksakan gitu ya. Kalau dilihat dari kerugian negara tadi, bahwa hitungan saya ketika saya menangani perkara ini itu setelah saya perinci semuanya itu tidak ada sebenarnya kerugian negara, Pak. Menurut saya tidak ada ini. Jadi kurang menurut saya kok ketidakcermatan dari jaksa KPK. Ya, menurut saya itu ini ada upaya pembunuhan karakter Nah, sebenarnya. menurut saya ini orang-orang yang belum tentu bersalah Ya, gitu. itu. Sudah disebut-sebut terus. Nah, Ya, prinsip saya gini Pak Rudi, saya lebih baik membebaskan 1000 penjahat kelas kakap daripada saya menghukum satu orang yang tidak bersalah. Iya Pak, itu prinsip saya Pak. halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kasus pembelian helikopter angkut AW101 masih menjadi perbincangan di ruang publik karena ada salah satu terdakwa yang namanya Irwan Kurnia Saleh masih diadili di Tipikor. Ini menarik sekali karena ada upaya menyeret-nyeret beberapa orang termasuk yang sudah menjadi purnawirawan di TNI AU. Ada banyak hal yang harus kita ungkap supaya kebenaran ini menjadi keseharian kita. Jangan sampai ada rekayasa dalam kasus ini. Untuk itu saya akan mewawancara orang yang menurut saya sangat tepat karena beliau waktu itu menjabat sebagai Kepala Otmilti 2 Jakarta. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta. Otmilti itu Auditor Militer Tinggi 2. Tinggi 2 Jakarta. Beliau pernah menjadi Direktur Penindakan di Kejaksaan Agung, Pak ya. Iya, nah, betul. sudah hadir Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Iya, Purnawirawan. Edi Imron, SH, Hum, apa lagi Pak? MSc. MSc, banyak. Dokter belum? Belum. Iya. Salah. Selamat memasuki usia pensiun. Terima kasih Pak. Baru Agustus kemarin. Iya, alhamdulillah tiba di Menjadi selamat. freeman, orang merdeka. Iya. Nah, Pak Edi, mohon maaf ini saya terpaksa mengundang Bapak karena Bapak yang orang yang paling bertanggung jawab. Iya. Artinya yang mengerti tentang kasus itu karena waktu itu saya mendengar informasi dari salah satu pengacara dari salah satu petinggi dari TNI AU waktu itu bahwa kasus ini kan sudah dihentikan penyidikannya oleh Puspom TNI dan ternyata waktu itu yang menangani kasus itu adalah Pak Edi Imron. Iya, selaku Kootmilti 2 Jakarta. Nah, oke. Pak, mohon informasi. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu sehingga kasus itu dihentikan penyidikannya? Terima kasih Pak Rudi. Jadi pertama kali saya mengikuti kasus ini pada bulan Desember 2021. Pada saat itu saya menduduki jabatan sebagai Kootmilti 2 Jakarta dan itu jabatan yang kedua kalinya saya emban. Ya sebelumnya itu saya juga menjadi Kootmilti 2 Jakarta. Pada saat itu saya diundang oleh Irjen TNI dan ada beberapa pati yang hadir antara lain Kababinkum, Orjen TNI dan Puspom TNI termasuk juga Aslok. Khusus membahas tentang penanganan terhadap pesawat AW ini. Pada saat itu pesawat ini sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun proses penyidikannya, tapi tidak selesai-selesai juga. Sehingga kita pada saat itu sepakat untuk segera menyelesaikan perkara tersebut. Gitu. Karena gini Pak, saya juga ketika masih di Babinkum itu saya juga memonitor terus penanganan pesawat AW ini. Harusnya kalau memang tidak cukup bukti harusnya diserahkan saja sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 97. Tapi pada saat itu penyidik Puspom TNI menahan perkara tersebut. Nah, memang cukup panjang, hampir 1 tahun saya menjabat sebagai Kootmilti. Ini perkara ini juga tidak selesai-selesai. Itu dan beberapa kali kita melakukan bedah perkara. Kalau saya salah 3 kali kita melaksanakan bedah perkara. Saya sudah memberikan petunjuk-petunjuk arahan kepada penyidik Puspom untuk segera menyelesaikan perkara tersebut. Ada permasalahan yang dihadapi oleh penyidik Puspom pada saat itu. Yang pertama adalah
Ada 2 saksi yang tidak mau diperiksa. Dalam hal ini Pak AS, ya kita menyebut saja inisialnya Pak AS. Yang kedua adalah Pak SB. Nah, saya berulang-ulang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka itu bukan merupakan syarat mutlak. Kalau mereka tidak mau diperiksa, maka dibuatkan saja berita acara penolakan gitu. Itu sudah sah secara formil maupun material. Dan itulah yang dilaksanakan terakhir. Sehingga perkara ini kita selesaikan dan diserahkan kepada saya. Permasalahan yang kedua pada saat itu adalah karena BPK tidak mengeluarkan keterangan tentang kerugian negara sebagai auditor. Jadi sebagai auditor negara, Ya, BPK belum pernah mengeluarkan itu. mengeluarkan statement Iya, tentang kerugian negara. Belum. Sampai saya memberikan saran pendapat hukum kepada Kaso itu tidak dikeluarkan. Padahal mutlak harus ada. Kenapa? Karena kan penyidik menerapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana salah satu unsur pasal tersebut adalah bahwa menimbulkan kerugian ataukah perekonomian negara. Itu mutlak harus ada keterangan yang menyebutkan berapa kerugian negara. Nah, karena BPK tidak mengeluarkan itu, sehingga saya selaku admiralty menganggap bahwa berkas perkara ini tidak memenuhi syarat formil material untuk saya sidangkan ke pengadilan. Mengingat perkara ini sudah berlangsung selama 6 tahun dan ini sangat merugikan, ya. Berbagai pihak. Sangat merugikan berbagai pihak, termasuk para tersangka ada Pak Fahri Adami, Pak Sigit Wisnu, mereka kan masih panjang. Ya, tidak boleh proses hukum itu melanggar hak asasi manusia. Dan di dalam Undang-Undang 31/97 itu sudah ada mekanisme. Kalau misalnya tidak cukup bukti, maka perkara tersebut bisa dihentikan penyidikannya ataukah ditutup perkaranya demi kepentingan hukum. Itulah yang saya lakukan pada saat itu. Jadi sebenarnya keliru. KPK juga pada saat itu mengatakan bahwa Puspom TNI menghentikan penyidikan. Yang benar itu adalah yang menghentikan penyidikan itu adalah perwira penyerah perkara, Pak. Dalam hal ini adalah Kepala Staf Angkatan Udara selaku paperannya. Setelah mendapatkan saran, masukan dan pendapat hukum dari auditor militer, Pak. Itu. Jadi yang menghentikan itu adalah Papera, iya, itu Pak, itu paperanya seperti itu. Jadi karena memang tidak ditemukan, tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Iya, iya. Jadi dasar saya pada saat itu adalah pasal 101 ayat 2 Undang-Undang 31/97. Di situ dikatakan bahwa Papera dapat menghentikan penyidikan setelah mendapatkan saran pendapat hukum dari auditor. Iya, dari auditor. Nah, saya menganggap bahwa perkara ini tidak cukup bukti. Itu sebagaimana bunyi dari pasal 101. Tidak cukup bukti karena yang pertama tadi itu adalah BPK tidak mengeluarkan keterangan atau rekomendasi tentang adanya kerugian negara. Ya, nah, Pak Edi, sekarang ini kan diangkat kembali oleh KPK. Iya, iya. Kalau KPK mengangkat kembali, sedangkan dari Pak Edi waktu itu tidak menemukan ada pernyataan dari BPK, lalu dasarnya KPK apa? Kan ini kan terpisah, Pak. Perkaranya sebenarnya harusnya ini perkara koneksitas, karena dilakukan oleh sipil dan militer secara bekerja sama, dan pada saat itu memang diwacanakan untuk dikoneksitaskan, bahkan diajukanlah pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi pra-peradilan ditolak sehingga di-splitting perkara ini dipisah tadi. Nah, sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh KPK dengan Puspom TNI sebenarnya sama pada saat itu, di mana BPK tidak mengeluarkan keterangan tentang adanya kerugian negara. Nah, karena BPK tidak mengeluarkan keterangan kerugian negara, maka BPK menggunakan sendiri auditornya di dalam itu. Itulah menjadi dasar KPK. Jadi tidak mengacu lagi pada auditor dari BPK, tetapi menggunakan auditor yang ada di. Secara hukum diperbolehkan? KPK boleh, Pak. Karena auditor itu kan bukan hanya BPK, Pak. Tapi kan yang resmi sah kan auditor negara kan BPK, Pak. Iya memang betul, Pak. Tapi kan ada pengembangan itu, Pak, bahwa inspektorat juga bisa, Pak. Polisi militer juga yang penting memenuhi syarat, Pak, untuk menjadi seorang auditor. Itu bisa dikembangkan. Dan itulah yang digunakan oleh KPK sekarang itu. Dan pada saat kita rapat di Mabes TNI, Direktur penyidikannya kalau saya salah itu Brigjen Karwoto mengatakan bahwa kalau BPK tidak mengeluarkan keterangan, maka kami akan menggunakan sendiri auditor kami. Dan ini bisa menjadi jurisprudensi bagi
TNI untuk mengikuti nanti. Nah, itu pernyataan dari Pak Karyoto pada saat itu. Jadi Karyoto, dasar Direktur Penyidikan. iya, Direktur KPK. Penyidikan dan itulah yang digunakan. Jadi hasil auditor dari BPK sendiri, KPK sendiri itulah yang digunakan untuk Ya, Pak, beberapa kali memang saya mendengar ada beberapa mantan Kasau dan mungkin juga yang lain dipanggil oleh KPK secara langsung. iya. Atau akhirnya kan tidak datang. Saya monitor juga itu. Ya, karena dianggap menyalahi Iya. aturan. Kalau menurut Bapak? Begini Pak, ini yang tidak dipahami oleh beberapa lembaga atau aparat penegak hukum lainnya, bahwa seorang prajurit pada saat masih aktif diduga melakukan suatu tindak pidana dan diketahui kemudian setelah dia sudah pensiun, maka dia diperlakukan sama dengan militer yang sebenarnya. Artinya Meskipun di pensiun? Iya, meskipun sudah pensiun. Artinya mekanisme proses penegakan hukumnya itu sama persis, perlakuannya sama dengan prajurit aktif. Di mana diatur itu pada pasal 9 Undang-Undang 3197 tentang kewenangan pengadilan militer, bahwa pengadilan militer itu mengadili seseorang yang pada saat masih aktif berstatus sebagai prajurit itu, Pak. Nah, jadi ketika purnawirawan ini diduga melakukan suatu tindak pidana dan diketahui pada saat diaksi, maka dia diperlakukan sama. Nah, termasuk juga panggilannya. Jadi begini Pak, ini saya alami ketika saya menjadi direktur penindakan di Jampit Mil. Ada kasus satelit yang melibatkan beberapa orang pati. Kasus ini pertama ditangani oleh Jampitsus. Pada saat itu Jampitsus memanggil 3 orang pati untuk diperiksa sebagai saksi, belum sebagai tersangka. Nah, terjadilah bukan pembangkangan ya, bahwa mereka ini 3 orang pati tadi tidak hadir. Kenapa? Karena mereka memanggil langsung. Jadi langsung kepada personnya 3 orang tadi itu. Ini bintang 2 semua loh, Pak. Nah, setelah itu Jampitsus koordinasi dengan kami di Jampit Mil, dipaparkanlah permasalahan ini. Saya katakan bahwa itu keliru, salah kalian, dia bilang. Ada dasar hukumnya. Mulai dari pasal 9, termasuk juga perpang, termasuk surat telegram tadi itu, di mana seorang prajurit yang dinas di luar struktur organisasi TNI, seperti Kementerian Pertahanan, melakukan suatu tindak pidana, maka wajib hukumnya izin kepada Panglima kalau dia pati. Kalau dia kolonel sampai kolonel, pamen, maka izinnya kepada Kasum. Kalau dia kapten ke bawah, izinnya kepada Dandenma. Nah, ini tidak dilaksanakan. Nah, terkait dengan beberapa pati, ya, mantan kepala staf yang dipanggil langsung, langsung datang ke. Kalau beliau tidak menghadiri itu benar, tidak salah, bukan pembangkangan. Kenapa? Karena KPK itu kan soalnya diisukan tidak korporatif. Iya. Padahal salah itu KPK-nya yang keliru, Pak. Undang-undang coba mereka harus menghargai kedaulatan hukum. Ya, suatu institusi, ini TNI ini institusi lembaga yang besar loh, Pak. Nggak boleh senaknya itu mengacak-ngacak TNI, Pak. Silakan ikuti aturan tadi itu. Jadi mekanismenya itu adalah KPK berkirim surat kepada Panglima. Untuk izin dulu, untuk menghadirkan Kasau, dalam ini mantan Kasau, karena kan papera ankumnya kan Panglima, Pak. Nah, kalau paperannya dalam hal ini Panglima tidak mengeluarkan, maka dia tidak bisa hadir, Pak. Itu jadi bukan pembangkangan, Pak. Memang benar langkah yang dilakukan Pak Agus itu benar 100%, Pak. Karena aturannya sudah ada gitu. Nah, seperti itu, Pak. Oke, sekarang tapi rupanya KPK sekarang sudah mengikuti jalur kelihatannya. Nah, Pak, saya mengikuti persidangan kasusnya Pak Irfan, ya, orang sipil yang dipersangkakan itu. Ya. Itu ada dihadirkan juga beberapa pejabat dari TNI AU waktu itu, yang terlibat atau terkait dengan kasus itu. Selalu dikejar korupsi ini, Pak, yang disampaikan oleh jaksa. Saya mohon dari pencerahan dari Pak Edi Imran ini. Yang pertama, kerugian negara. Kerugian negara kan dikatakan 700 sekian. Iya, sesuai dengan alokasi anggaran. Nah, iya, betul. Barangnya kan ada. Betul. Kenapa kok dianggap ini dianggap ada? Saya bingung ya, Pak. Sebagai orang awam. Begini, Pak. Karena saya juga jaksa, Pak. Melihat dakwaannya juga saya juga jadi bingung tuh. Ya, total loss yang dihitung di situ, Pak. Ketika berkas ini saya terima, saya kan pelajari, Pak. Sampai sini saya baca semua, Pak. Alat bukti semua saya baca, keterangan semua saya baca itu, Pak. Sebelum saya mengambil keputusan bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk hentikan. Nah, saya bingung juga kalau dikatakan bahwa ada kerugian negara.
Ini kan anggarannya pada saya 750 sekian. Lalu direncanakan pada saat itu kan dibayar pada 4 termin, 4 tahapan. Tahap pertama itu sudah dibayar kalau saya salah 400-an, Pak. Yang kedua kurang lebih 100-an lebih. Sudah keluar duit itu kurang lebih 500-an di atas lah. Nah, rencananya mau dibayarkan pada termin ketiga dan keempat, tapi muncullah kasus ini. Nah, kan harusnya selesaikan dulu pengadaan ini. Ini masih berproses, tiba-tiba sudah dipermasalahkan. Ini kan tidak pas ini sebenarnya. Ya saya kurang tahu lah apa ada kepentingan di belakang itu. Tapi harusnya nanti dipermasalahkan setelah selesai semuanya. Tapi pesawatnya pada saat itu sudah ada dan sudah dibayar, Pak. Kurang lebih 500 miliar. Itu. Nah, pesawatnya sudah datang? Iya. Oke. Sisa 130 sekian miliar itu sudah disita oleh KPK. Makanya saya bingung kok dikatakan kok total 700 miliar. Kerugian negara, saya sebagai masyarakat awam bingung saya, Pak. Kan ada yang dipegang KPK ada 139. 130 sekian. Kemudian barangnya ada nilainya Ada di sekian. Indonesia, makanya. Nah ini saya bingung kok dianggap pagu anggaran itu yang dianggap sebagai kerugian negara. Saya juga bingung, Pak. Mau maaf, Pak. Bapak jaksa apalagi kita. Saya menangani beberapa kasus korupsi, Pak. Iya. Yang kasus korupsi yang saya tangani kan cukup besar, Pak. Mulai dari Brigjen Teddy dulu, itu saya tangani, Pak. Yang kedua pesawat AW juga saya tangani. Yang ketiga itu kasus korupsi juga di koperasi, Pak. Yang keempat kasus korupsi TWP, BPTWP. Yang kelima itu, ini semua korupsi-korupsi yang besar ini saya semua loh, Pak. Yang tangani. Yang terakhir saya menjadi direktur penyidikan itu, gitu loh. Kita tidak pernah, Pak, menghitung secara total seperti itu. Yang diambil saja, dinikmati saja, dikorupsi saja, itu aja dimasukkan. Makanya saya bingung. Kok 700 sekian dan sebagainya. Itu, Pak. Berarti kurang menurut saya kok ketidakcermatan dari jaksa KPK. Ya, menurut saya itu ini ada upaya pembunuhan karakter sebenarnya. Nah, menurut saya ini orang-orang yang belum tentu bersalah itu sudah disebut-sebut terus. Nah, terkait dengan penyebutan nama, Pak. Di dalam tuntutannya selalu dikatakan ada dana 17,7 miliar itu kan seolah-olah diserahkan kepada kas di TNI-AU, kemudian atas perintah dari Kasau. Padahal sudah dibantah berkali-kali oleh saksi-saksi yang ada waktu itu. Kenapa jaksa mengejar itu terus ya, Pak? Seolah-olah ada targetnya gitu. Iya, begini, Pak. Pada saat pembayaran termin pertama, kalau saya salah 400 miliar, itu memang ada dana yang dikeluarkan 4%. Totalnya 17, sekian miliar. Itu. Uang ini sebenarnya sudah dikembalikan, pembayarannya dikembalikan dua kali. Sudah dikembalikan langsung Irfan yang satu dengan perusahaan swasta itu. Iya, sudah dikembalikan. Dan di dalam berkas perkara, keterangan saksi Ahri Adami, Pak Sigit, Wisnu, Teguh, itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa pemotongan 4% itu atas perintah dari Kasau, dalam hal ini dijabat pada saat itu oleh Pak Agus. Itu tidak ada, Pak. Waktu Bapak memeriksa waktu itu tidak ada? Itu tidak ada kalimat itu, makanya saya bingung. Yang kedua, juga tidak ada keterangan dari para saksi yang menyebutkan bahwa uang ini setelah dipotong 17 miliar diserahkan kepada Pak Agus. Setelah dipermasalahkan masalah 17 oleh Irfan, itu dikembalikan semua, Pak. Tidak ada lagi itu. Dan Pak Agus itu tidak pernah menerima sebenarnya tuh. Tidak ada keterangan mengatakan bahwa Pak Agus menerima 17 M. Ini, Pak, yang digiring oleh jaksa, kan itu selalu itu, Pak. Bahwa 17,7 itu di atas perintah Pak Agus dan sebagainya. Seolah-olah Pak Agus menerima. Apakah ini nggak masuk pembunuhan karakter, Pak? Sebenarnya masuk pembunuhan karakter. Bahkan masih ada, kalau memang ada penyimpangan lokal Irfan, kan masih yang lain yang dikejar, Pak. Bukan mengejar terus Pak Agusnya. Tersangkanya kan Irfan. Iya, tersangkanya Irfan. Tapi kan mungkin salah satunya kan bahwa memperkaya korporasi, Irfan menikmati juga ini, terus Pak Agus menikmati seperti itu. Ya buktikan yang lain, Pak, gitu loh. Dan yang jelas bahwa tidak ada pernyataan dari para saksi yang mengatakan bahwa ini perintah dari Kasau. Dan sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan utuh itu, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Saya bingung juga karena dikejarnya itu kok total gitu, Pak. Dan itu sudah diperinci di situ ya. Si Irfan menikmati sekian, korporasi pesawat itu, Pak Agus Suprata menikmati sekian. Ya, bingung juga itu. Padahal sudah dikembalikan uang itu 139 ada di KPK sekarang loh, Pak. Ada di KPK itu. Uang 139 sekian. 39 atau 137 saya lupa itu.
Pak Edi, sekarang Bapak sebagai pengamat hukum, bagaimana Bapak melihat kasus ini sekarang bergulir itu? Oh, kalau saya ini mau maaf ini sepertinya terlalu dipaksakan gitu ya. Kalau dilihat dari kerugian negara tadi, bahwa hitungan saya ketika saya menangani perkara ini itu setelah saya perinci semuanya itu tidak ada sebenarnya kerugian negara, Pak. Menurut saya tidak ada itu. Nah, dari total 700 itu sudah diperinci 500 tambah 130 setelah dipotong pajak itu, sekian pajak tadi, maka kalau dihitung semuanya udah klop, Pak. Itu. Jadi saya juga bingung pada saat perkara ini diangkat lagi, karena di Mabes TNI itu sudah dihentikan setelah mendapatkan saran pendapat dari saya, Pak. Dari Yang menghentikan Pak Pera, Pak ya? Iya, Pak. Pak Peranya menghentikan penyidikan itu gitu loh. Atau ada unsur muatan politik? Kalau menurut saya ada, Pak, unsur politiknya. Ini tidak murni lagi menurut saya loh. Iya. Kan kerjasama kita sudah hentikan karena kita menganggap ini tidak cukup bukti itu. Kenapa KPK masih jalan juga itu loh. Nah, seperti itu kan lucu, Pak. Ya, institusi yang tempat kerjasamanya si Irfan tadi ya, dengan PT-nya tadi sudah selesai, kok masih dilanjutkan si Irfannya? Iya. Kan seperti itu, Pak. Harusnya kan kalau memang lanjutnya dua-duanya dong, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Lalu saran Bapak untuk KPK, Pak? Bapak kan pernah menjadi sama-sama aparat hukum. Agar KPK tidak dipandang politisasi kasus gitu loh, Pak. Kita berharap proses hukum itu betul-betul murni objektif, Pak. Ya, jangan terpengaruh dengan kepentingan lain, Pak. Nggak boleh, Jangan dipaksakan Pak. juga. Jangan dipaksakan, Pak. Gitu loh. Ya kalau memang katakanlah nanti ternyata tidak terbukti di persidangan ini, harus berani memutuskan itu. Hakim juga harus berani, Pak. Jangan ikut-ikutan juga gitu loh. Dulu Kita Bapak berharap berani memutuskan, Pak ya? saya berani terkatung-katung 6 tahun. Iya, itu tanggung jawab saya. Berarti saya mempertanggungjawabkan bukan hanya manusia, masyarakat, TNI, tapi kepada Allah gitu loh. Karena kan saya mempelajari semuanya berkas perkara itu, Pak. Karena kalau saya ragu-ragu, tidak cukup bukti, saya paksakan masuk ke pengadilan, nanti kita berdosa, Pak. Seperti itu. Karena pertanggungjawaban kita kan kepada Allah, Pak. Seperti itu. Ya prinsip saya gini, Pak Rudi. Saya lebih baik membebaskan 1000 penjahat kelas kakap daripada saya menghukum satu orang yang tidak bersalah. Iya, Pak. Itu prinsip saya, Pak. Nah, itu loh. Dari dulu prinsip saya seperti itu. Saya kira nggak terlalu perlu lama-lama dengan Pak Edi, cukup jelas gamblang. Pak, makasih ada banyak. pandangan yang sangat clear bahwa karena masyarakat pengen tahu sebenarnya dulu bagaimana kok bisa dihentikan penyidikannya. Ternyata Pak Edi sudah memberikan gambaran bahwa yang menghentikan bukan Puspom TNI, iya, Pak Pera. Pak Pera, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dulu, atas rekomendasi dari Otmilti. Iya, betul, Pak. Itu setelah menerima pendapat hukum, dan itu pasal, Pak, berbunyi seperti itu. Gitu loh. Jadi keliru. Kalau dulu kan KPK mengatakan bahwa itu sudah dihentikan penyidikannya, dan sampai sekarang itu. Iya. Ya, persepsi orang di luar itu bahwa perkara ini dihentikan oleh Puspom TNI, salah, Pak, keliru. Dan itu sudah saya sampaikan, berulang-ulang sampaikan bahwa bukan Puspom yang menghentikan, penghentian penyidikan itu ada pada perwira penyerah perkara. Itu yang, iya, itulah yang membedakan penegakan hukum di lingkungan peradilan umum dengan peradilan militer. Di peradilan militer itu Ankum atas yang berhak hukum dan Pak Pera diberikan kewenangan undang untuk ikut dan dalam proses penyelesaian perkara. Itu karena semua hukum militer di dunia begitu, Pak? Saya kurang tahu kalau di negara lain, tapi saya yakin mirip lah. Kenapa? Karena Undang-Undang 31 juga itu mencantumkan tentang asas kesatuan komando dan atas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya gitu. Makanya panggilan-panggilan baik yang aktif maupun pensiunan itu harus melibatkan atasan, Pak. Saya juga ikut merumuskan ST itu loh, Pak. Saya ikut merumuskan pada saat itu dan wartawan semua diarahkan kepada saya. ST tahun 2021. Iya, saya ikut merumuskan itu, Pak. Dan pada saat itu dari Puspom TNI semua mengarahkan pertanyaan kenapa sampai ada ST itu, kenapa harus laporan. Saya saja seorang prajurit mau menyidangkan perkara seorang prajurit, itu wajib hukumnya. Saya bintang 1 loh, Pak. Saya izin kepada komandannya berpangkat mayor, letol, dan lain sebagainya. Karena undang-undang mengatur itu. 103, Pak, udah jelas itu, Pak. Iya. Baik. Itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Edi. Oke, makasih banyak, Pak Rudi. Mudah-mudahan pendapat dari Pak Edi memberikan pencerahan bagi bukan hanya kepada kita semua, tapi juga kepada KPK gitu ya, dan semuanya jangan sampai kita ada pembunuhan karakter. Iya, betul. Yang menarik lagi dikatakan Pak Edi, lebih baik kita melepaskan 1000 orang daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan
ini ada titik terang segera dan tidak ada pembunuhan karakter, karena ini kan bukan menyangkut perorangan Pak. Betul. Ada keluarga, ada segala macam kehormatan. Bukan hanya yang perjuangan, tapi juga institusi juga Pak. Itu hancur karirnya mereka loh Pak. Dibuat terkatung-katung 6 tahun, kalau cepat diselesaikan kan mereka masih bisa. Bayangkan seorang Marsikal Fachri Adami itu Adi Makayasa kalau saya salah Pak. Kalau saya salah Adi Makayasa. Saya melihat beliau sangat emosi waktu di. Ya wajar karena hancur dia kan. Hancur ya. Nah, itu. Di matur suwun Pak Edi. Terima kasih banyak sama-sama Bapak. Siap. Sahabat Indonesia, demikian wawancara singkat saya dengan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Edi Imron. Ini sudah memberikan penjelasan lebih clear tentang kasus helikopter angkut AW101 yang sekarang lagi disidik oleh KPK. Jadi mohon mungkin ini ada himbauan sebagai anak bangsa, KPK harus juga menghormati institusi lain gitu ya. Dan yang kedua, KPK jangan pernah mau apa yang dikatakan Pak Edi tadi, memaksakan kasus ini terus kemudian terintervensi oleh kasus politik tertentu. Jangan sampai itu terjadi, supaya marwah dan kehormatan KPK masih dihargai oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.